Terus siapa lagi selain Muhammad Yamin? Kiai Agus Salim. Kiai Agus Salim itu dari apa? Backgroundnya apa? Ulama. Ulama. Terus siapa lagi? Dari 9 itu yang Islam berapa? Nanti di sini. Siapa lagi? Dari 9 itu siapa yang Islam berapa? Soekarno. Siapa lagi? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Masa ada Muhammad Hatta pada 9? Enggak ada. Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Wakil ketua ini. Kok macam Pakai Dasyim. Soekarno, Hatta, Terus apa lagi? Harun Zakir. Kalau sila pertama itu apa sih kira-kira yang mendasari sila itu? Teman-teman pasti lebih banyak literasinya di kajian-kajian atau turas-turas Islam itu kan mesti lebih menguasai daripada saya. Kira-kira kalau sila ketuhanan yang Maha Esa itu yang melandasinya apa? Ya Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Kira-kira yang ayat apa yang ada semuanya pasti digunakan loh. Maksudnya kan ada ayat yang sangat pas gitu. Ini saya menggiring supaya kita setuju bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kulullah akad paling gampang gitu ya ketuhanannya. Kayak Esa. Kalau sila kedua, manusia yang adil. manusia yang adil beradab. Itu kan ada adil itu katanya bahasa Arab juga. Adab juga dari bahasa Arab. Kira-kira apa yang menjadi inspirasi? Pastinya kan mereka punya inspirasi kan dari Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Muhammad Yamin, ada Harun Zakir dan seterusnya itu. Ayolah kita eksplorasi lah, digunakan jarinya untuk inspirasi. Sebenarnya penelitian tentang itu sangat banyak sekali kan, teman-teman nyari di internet pasti ketemu banyak sekali. Saya kebetulan sudah pernah mencari, ini menjadi satu betul. Nah ini ada sebuah artikel dari apa ini? Profesor Dr. Hamka Haq MA ini ya. Ini menurut saya cukup mewakili ya. Ini pendahuluan dan seterusnya. Nah, ini saya ambil langsung ke sini saja. Nah ini sila pertama ya, ini ada kata di sini. Sila pertama berkata yang menghendaki agama Islam menjadi dasar. Nah ini awalnya ini kan Islam menjadi karena agama mayoritas, ya. Makanya ingin menjadi dasar negara, ya. Tapi ya ini kan untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Kita lihat, kita masuk ke ininya. Nah ini di ayat Al-Baqarah juga bisa dibaca ini ya. Nanti saya share di grup aja lah ya. Silakan dibaca. Kecil sekali ya.
Kalau ini kayak belum saya share. Islam dan Pancasila. Oh iya, Islam dan Pancasila ada. Sudah, ini yang itu malah lebih inilah. Ya, oke kita kembali ke sini aja kan. Ya, sudah ada di juga Islam dan Pancasila itu, silakan nanti dibaca sendiri. Di referensi. Ya, betul, referensi. Ini kayaknya klasiknya lama gak dibuka. Sepertinya sudah saya nah, ada tiga objektif atau topik utama yang kita bahas sesuai dengan topik di atas, yaitu konsep negara yang saya sampaikan, kemudian konsep tujuan negara dan konsep dan urgensi dasar negara. Konsep negara itu apa sih? Negara, sebuah negara itu apa yang harus ada dalam sebuah negara itu? Misalnya kalau Al-Kausar kalau bikin negara itu apa yang harus ada di sini itu apa? Sebelum pemimpin apa? Sebelum pemimpin. Misalnya wilayah. Boleh nggak kira-kira? Ini kan di Kecamatan Sukodono gitu ya. Di apa? Di sini desanya apa? Desa Murjo. Kan ada kecamatan, ada desa, ada dusun. Nah, Al-Kausar nanti misalnya ini kalau kita analogikan konsep negara itu dia di mananya? Kan ada istilah negara dan negara kan ada. Misalnya Vatikan itu secara teritori dia masuk ke Italia, tapi dia menjadi negara sendiri. Jadi boleh ya, secara hukum internasional boleh. Tapi ya itu harus ada wilayahnya, ada penduduknya, ada undang-undangnya, ada pemimpinnya, dan apalagi kira-kira. Palestina itu yang secara de facto aja seperti itu belum bisa. Kenapa Palestina nggak bisa jadi negara? Belum bisa menjadi negara. Nah, ada pengakuan kan. Nanti misalnya kita Al-Kausar bikin bendera sendiri itu, state of Al-Kausar itu misalnya negara itu, kalau nggak diakui nggak jadi negara. Di DKPBB itu siapa yang paling berkuasa? Amerika kan? Apapun usaha kita, kalau dia veto, Palestina gagal jadi negara. Kayak kemarin itu loh, di sidang PBB itu, semua negara setuju kecuali Amerika, Inggris sama Swiss. Nah, memang mereka sekutunya gitu loh, sekutunya. Jadi konsep negara itu ya tadi itu, ada wilayah, ada wilayahnya, ada penduduknya, nah terakhir nanti ada dasar negara. Tujuannya apa? Tujuan negara itu apa? Terus yang terakhir adalah urgensi dasar negaranya apa? Ya kayak orang berumah tangga, itu sudah ada yang berumah tangga. Ini masih jomblo ya? Hampir semua ya. Kan pasti punya konsepnya kan konsep keluarga nanti seperti apa, tujuannya seperti apa. Kalau dasar negara dalam analogi keluarga apa gitu? Rule-nya lah ya, rule of the game dalam keluarga pasti ada. Misalnya handphone, penggunaan handphone boleh atau tidak, terus apa lagi gitu kan. Itu kan kalau dalam konteks yang kecil itu ya negara itu kan konteks terkecilnya jadinya adalah keluarga. Jadi kan keluarga itu ngumpul jadi apa? Jangan langsung masyarakat. Keluarga jadi tetangga, kan RT, RW, ada dusun, ada desa, ada kecamatan, sangat jelas sekali ya. Next ya. Nah ini definisi negara para ahli banyak sekali yang sudah menjelaskan di sini. Aristoteles itu siapa? Ini kok nggak ada dari pakar yang dari dunia Islam ya? Filosof ya. Persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sehat. Karena dulu mungkin konteksnya Aristoteles itu adalah masih sangat terbatas, sederhana. Tahun berapa sih Aristoteles itu? Tidak tahu pasti ya. Sirah Nabi aja tidak tahu, apalagi Aristoteles ya misalnya. Mending kita tahu Sirah Nabi daripada atau sebaiknya ya dua-duanya tahu. Apalagi yang kedua ini,
Negara saya kesini ya. Ini kan saudara. Apa ya? Jumbo ini negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga ini malah kecil sekali. Jadi dulu itu para ahli ini sesuai dengan zamannya gitu loh. Nah ini malah yang lucu itu adalah yang ini negara sebagai suatu organisasi paksaan. Betul kan? Lo bener loh. Anda kalau tahu sejarah Indonesia itu dipaksa loh ada itu. Dulu negara kita apa? Dulu sebelum ada negara kerajaan. Majapahit, ada Singosari, Samudra Pasai. Bahkan ada beberapa tokoh itu yang menyatakan sebaiknya memang itu bentuk negara kita. Kerajaan-kerajaan. Jadi kan kalau organisasi paksaan, menurut saya kok agak masuk akal ya. Jadi dulu itu, teman-teman yang pernah baca sejarah itu, HB9 itu menyumbang ya, 50.000 dusun atau 5.000 kilogram emas untuk Republik kita. Dan dia dengan sukarela mengakui negara itu kan, dia ada tujuh. Keraton Jogja itu sudah sangat besar, sangat settle. Terus tiba-tiba ada anak-anak dari luar negeri yang baru selesai kuliah di Belanda dan seterusnya pengen buat negara, mereka nyumbang. Setelah itu nyumbang, mereka mau jadi bagiannya. Itu kan paksaan. Jadi apa ini? Coercive instrument. Ya, nanti lebih jelas. Terakhir ini Woodrow Wilson ini siapa? Dia pernah dibaca. Dia kayaknya mantan presiden Amerika ya. Negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Jadi ada wilayah, ada hukum, ada wilayah, ada rakyat. Ini konsep negara modern. Ada rakyat, ada hukum, ada wilayah. Ini dari yang mulai sangat dulu sekali sampai ke yang terbaru sekarang. Ini harusnya ada lagi ya. Ada lagi konsep negara yang terbaru kira-kira apa? Metaverse itu negara nggak? Facebook itu 8 miliar kalau banyak. itu negara nggak? Bukan. Bisa jadi negara. Jadi Tempat kafe itu negara netizen. warga India itu Netizen. berapa miliar sekarang? banyak. Hampir 2 miliar. Lebih banyak Facebook loh. Cek aja. Facebook Data seluruh dunia ada yang punya Facebook kan? Dulu benar kan? Ya. Waktu alay-alaynya itu. Atau waktu masih muda, sampai sekarang masih punya Facebook. Insya Allah. Jadi Anda kan jadi warga negara Facebook. Negara bahkan kita kan warga negara Indonesia. Lah iya, tapi kan lebih nyaman di Facebook kan? Enggak, sama. Kita cuma bermedsos saja. Tapi Anda sadar KTP bahwa nyaman. Facebook itu Facebook, Instagram, X tahu kan? Iya, Twitter. Itu sudah hampir kayak negara loh. Punya timnas. Iya lah, kita punya timnas. Timnas dikurangi wasit aja marah-marah. Kita amalnya di mana? Medsos. Gitu. Kita tidak punya saluran ke sana. Kita mau menyerang wasitnya itu, masalah itu lewat apa? Instagram. Nah iya dong. Berarti lebih nyaman di mana? Instagram atau di Tapi nggak bisa disebut. karena ada. Saya pernah membaca juga bahayanya, bukan bahaya, ancaman Facebook, ancaman medsos yang sangat besar penduduknya itu. Gitu? Interaksinya netizennya sangat ini. Kalau nggak ada undang-undang ITE itu mungkin akan sangat makmur ya, negara Facebook sama negara Instagram, negara X gitu. Mungkin nanti di sini ada definisi terbaru atau kalian mungkin punya definisi terbaru tentang negara yang Woodrow Wilson tahun 60-an atau 50-an sudah sangat kuno sekarang definisi negara itu. Saya bayangkan kalau Facebook dan seterusnya itu dianggap negara, menarik sekali. Tinggal cari apa itu. Sekarang wilayah kan tidak terbatas wilayah teritori negara. Malah nggak kelihatan. Loh, coba dibayangkan ya, Elon Musk ya, itu sudah bisa bikin apa?
X. Oh, bukan. Tesla. SpaceX. X itu kan dia akuisisi kan. X. Roket. Roket bisa. Bikin senjata? Bisa. Gampang. Oh, ke bulan Pak. Mobil listrik? Gampang. Bikin negara. Dia mau bikin negara di Mars misalnya. Mars. Dia bisa dong. Elon Enggak. Maksud saya definisi negara kan sangat cair nanti ke depannya. Misalnya banyak negara Afrika itu yang gulung tikar karena pinjaman dari Tiongkok. Pernah dengar? Mereka yang punya hutang di Tiongkok itu kalau nggak bisa bayar, negaranya dijual. Itu milik siapa? Misalnya negara Afrika yang namanya aneh apa misalnya? Zimbabwe. Zimbabwe sih agak terkenal ya. Kongo, Kenya ya. Misalnya itu negara itu mereka hutang kan, kayak kita juga hobinya hutang gitu. Misalnya kalau mereka itu nggak mampu bayar, asetnya itu diberikan ke pengutang terus akhirnya kan gulung tikar. Nah, negara itu statusnya milik siapa? Milik yang mengutangi, Pak. Ya, kalau Anda punya misalnya hutang ke Mas Amin, ini kan yang bagian ngurusi uang kan, banyak hutang, Mas saya hutang, ini oke, nggak bisa bayar, terus hutang aja nggak bisa bayar. Kira-kira aset apa yang Anda berikan? HP. HP, Anda nggak bisa ngapa-ngapain tanpa HP, tidak setia motor nggak bisa ngapa-ngapain, hutang lagi, terus aset apa yang Anda berikan? Rumah, Pak. Terakhir apa? Harga diri. Ginjal, Pak. Insya Allah berusaha. Ginjal. Sampai ada beritanya itu apa namanya caleg waktu kemarin di pilkada itu ada seorang caleg yang jual ginjal untuk biaya kampanye. Dilalah gak jadi. Tapi kan orang masih bisa hidup kan dengan satu ginjal. Sakit-sakitan. Sakit-sakitan pasti. Dan kayak teman-teman ini kalau utang ya kayak sebuah negara ini. Utang kita berapa ribu triliun? Hanya 5.000 triliun. Tanggung jawab Anda berapa? Itu kan ada ahli ekonomi yang membagi utang kita per kepala. Jadi setiap bayi yang lahir di Indonesia itu Punya utang. itu sudah dibebani utang negara sekian. Tapi itu kan belum disetujui, Pak. Iya, Pak. Kita Masa disetujui langsung? Apa itu? Maksudnya kita langsung benar-benar punya utang. Enggak, itu kan hitungnya itu utang kita dibagi utang itu. Kan ada itu kan kita semuanya dibebani tanpa terasa gitu sebenarnya. Nah, nggak ikut makan ini, ikut ininya. Nah, tadi kembali ke sana, Facebook, Instagram, X itu kan penduduknya banyak sekali. Apalagi kalau Anda ikut Facebook juga, ikut Instagram juga, ikut X juga, Anda warga negaranya ganda nanti kan? Iya. Ya Indonesia jadi papan. Belum yang Mobile Legends. Kan jadinya mabar kan ya, jadinya ke sana. Jadi negara itu, kalau saya berpikir ke sana, negara semakin cair lah harusnya. Tidak. Nah ini apa ini? Nah ini unsur, nah ini yang tidak dimiliki oleh X mungkin ini ya. Kan mereka juga punya loh ya. Organisasi kan ada CEO-nya, ada Mark Zuckerberg, ada kantornya. Facebook itu di Silicon Valley ada, pemerintahnya kan juga ada. Negara itu kan kayak organisasi loh. Ada CEO-nya, ada COO-nya, ada apa lagi, ada teknisinya. Penduduknya besar sekali. Coba berapa sih sekarang followernya Facebook? Coba ada yang cek. Berapa miliar? Banyak. Facebook. Berapa miliar? Oh, kalau followernya dikit, Pak. 108 Pengguna juta. Kalau pengguna yang pengguna oh, yang download. Ya, yang betul. 5,5 nolnya ada 9, Pak. itu berapa? 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar. Yang goblok Itu kan download aplikasi saja, Pak. Bukan Iya. kan bisa lewat website.
Ya, Itu yang aplikasi di Aplikasi. Play Store, belum yang website ya. Website. Nanti bisa lebih banyak lagi. Mbak, sekarang negara India berapa populasinya? 1 miliar. Berapa miliar? 2 kayaknya, 2 miliar. Dia akan menyalip Tiongkok kan ya, satu. Perindakan tuh sekarang padahal perindakan tuh mohon maaf ya. Ini kalau orang bukan ini bukan bermaksud ini. Sebenarnya perindakan itu tempat sucinya orang Sikh ya. Kalau teman-teman tahu dia agama ya Jajit itu, yang pakai itu apa namanya? Ya. Ya kayak saya ini. Kayak Islam, tapi bukan Islam. Ya itu orang Sikh itu tempat sucinya adalah perindakan. Karena kita di situ jadi olok-olokan. Ya mungkin karena kurang tahuan. Berapa? India berapa? 1,4. 1,4. 2022 ada Terus miliar. ini loh dari 2024 ini. Berapa? 1,143738537. Berapa dibaca? Tiongkok, Indonesia nomor 4. Itu digabungkan 4 negara jadi satu Facebook kan? Iya, 5 miliar kan dibagi 4 jadi kurang lebih sama. Tapi kan ada tempat, dan sekarang tempat kan itu mungkin yang tidak dimiliki ya. Manusianya ada, ini nggak ada teritorinya. Tinggal nyewa tempat. Iya. Nah sekarang kan modelnya kan itu ya co-space itu orang kerja kan sekarang di mana-mana. Oh, village. Ya co-space-nya WFH. nyewa tempat kerja. Sekarang kan makin teritori makin tapi ya ternyata faktanya Palestina kayak gitu ya, kayak gitu ceritanya. Berarti kan teritori penting. Gitu. Mungkin karena ya historisnya di sana. Coba kalau di Afrika mungkin ya dilepaskan aja, tidak mungkin diperjuangkan, diperebutkan sampai segitunya. Jadi negara itu harus ada tempat, wilayah, teritori, manusia dan unsur. Nah, makanya harus ada dasar negara. Itu nilai urgensi dari sebuah negara. Nah ini oke, tadi sudah ada konsep negaranya. Sekarang tujuannya apa tujuan negara itu? Tujuan negara kemerdekaan. Apakah Anda sudah merdeka? Sudah. Dari apa? Financial freedom. Kemerdekaan finansial. Orang-orang yang aware dengan itu ya mungkin ya. Apalagi kemerdekaan sebagai sebuah tujuan negara, kekuatan ini kepastian hidup, keamanan, ketertiban. Negara yang paling aman di mana? Swiss. Itu Swiss apa? Oh iya Pak, soalnya ada Bank Swiss itu loh ya, paling aman. Nah, makanya orang yang suka cuci uang gitu ke sana gitu. biasanya di film-film nyimpennya di Bank Swiss Pak. Berarti kan paling aman. Konon Swiss itu satu-satunya negara yang tidak punya tentara ya. Ya karena tadi karena aman itu. Tidak mententara. Tentaranya nganggur. Negara paling aman Islandia nomor 1. Di mana Mas? Selandia Baru. Oh iya, Iceland itu di mana sih? Norwegia. Asalnya gitu ya kalau belum di sini ya. Untuk utara gitu ya. Tapi coba sudah Mas, puasa di sana berapa jam? Ya paling 12. Anda berapa? Puasa 20 jam, 22 jam. Baru kalau udah langsung matahari datang lagi gitu ya. Kayaknya nggak bisa, kolaknya belum habis sudah ganti hari. Ya mungkin itu mungkin ya. Kalau negara paling tidak aman, udah Somalia. jangan gitu. Somalia. Ya Palestina. Somalia. Palestina. Sekarang mungkin Palestina ya. Yaman ya. Orang terus. Ya di Arab, di Timur Tengah, hampir semua gitu ya. Jordan, Yaman, ya di
ya karena dibuat seperti itu ya. Afghanistan. Afghanistan ya Mas ya? Taliban. Bisa dipandang seperti itu ya. Nah tadi yang pernah saya ini coba teman-teman pilih satu negara itu ya. Kenapa? Enggak, sekarang juga risetlah sebuah negara yang liberal sekali itu apa? Coba kalau bisa beda gitu antara mungkin satu baris ini satu negara, satu negara itu. Silakan. Amerika. Coba dieksplor gitu. Mereka liberalisnya seperti apa, konsepnya seperti apa, supaya kita banyak dapat input lah. Plus minusnya di mana gitu, daripada di kita. Sama yang sosialis itu negaranya ya Tiongkok, Korea Utara, Swedia. dan seterusnya. Ya, Denmark. Ketemu atau pribadi juga apa lah? Di negara paling sosialis di dunia apa? Negara Amerika Selatan banyak. Argentina, Brazil, Swedia. Swedia itu negara paling apa? Pilihannya antara yang Kanada, individualis sama yang sosialis. Supaya nanti kita tahu bahwa ternyata kita tuh pas di sini. Korea Utara itu baru launching lagu kebangsaan. Ada yang tahu? Aransemen sama Noah. Oh iya tuh. Israeli Fathers itu ya. Ada lagu kebangsaannya Korea Utara. Ayat yang ramah. Isinya tentang pujian terhadap Kim Jong Un. Jadi K-pop. Ketemu satu negara. Paling nggak satu-satu bisa cerita lah, satu menit itu. Saya nemu negara bisa, negaranya begini-begini gitu. Mbak cerita lah. Biar makin kaya gitu. Tadi Mas Media gimana? Ada terusannya? Ya. Ini ada juga Islandia baru. Tadi berganti. Cepat sekali ya dari Swedia ke radio. Pak. Tapi kalau misalkan follow akunnya Instagram udah penerbangan itu jauh sekali. Gimana ceritanya Islandia baru? Islandia baru seringkali dianggap sebagai negara yang liberal dalam hal kebijakan imigrasi, hak-hak LGBT dan kesetaraan gender. Negara ini juga memiliki tingkat kebebasan berpendapat yang tinggi. Itu tetangganya Australia. Pengen ke sana nggak? Nggak pengen ke sana. Selandia Baru. Dekat dari NTT dekat. Dari Kupang itu tinggal naik ke atas Darwin. Tapi mahal tiket pesawatnya. Lebih mahal lagi visanya. Visanya itu 5 juta Pak. Pesawatnya sih bisa 4 juta. Visanya 5 juta. Oke, next. Negara-negara silakan. Angkat-angkat. Rata-rata Ya, Jerman. Apa itu Mas Jerman? Kan cocok ya dengan Mas Jerman. Oh enggak. Terus LGTV. Negara narkoba ini sini sama kehidupannya itu nggak ada usia pembatasan untuk menguji juga. ugal-ugalan boleh berarti ya? Apa? Ugal-ugalan boleh berarti ya? Ya karena kalau secara artikel ini banyaknya pembalap-pembalap yang kita dari Oh, Michael Schumacher. F1 ya. Berarti mereka latihannya di jalan raya gitu ya? Ngerti. Bayangkan itu di Sukodono itu ada F1 300 km per jam loh. Beloknya di mana ya? Jalan aspalnya kayak gini ya. Banyak langsung kehilangan grip gitu. Di sini langsung habis. Bukan balapan kayak gitu. Next ini ya. Siapa lagi? Di sini lawannya Alex King gitu ya. Next ya, apa lagi? Negara-negara yang mungkin jarang kita dengar, itu mungkin Vanuatu itu apa?
Vanuatu itu sering jadi lawan kita loh di dunia internasional. Dia sering memfavor kita terkait Papua dan sebagainya. Vanuatu ada yang tahu nggak Vanuatu? Vanuatu itu di Kepulauan Pasifik kalau nggak salah ya. Iya. Kepulauan Pasifik ya. Negara kecil tapi ngeyel. Ya ngeyel, kecil tapi ngeyel. Vanuatu. Apa itu negara itu? Sistemnya bagaimana sistemnya? Liberalis, individualis, sosialis. Sistem politik republik demokrasi parlementer. Oh, Campuran. Republik demokrasi parlementer ya kayak kita. Ada parlemennya, ada eksekutif, ada apa namanya? Ada legislatif, ada yudikatif. Kalau sama. Yang berikutnya sosialis itu kenapa Tiongkok sangat maju? Bandingkan dengan Korea Utara yang sama-sama sosialis tapi kok seperti itu. Kenapa Tiongkok maju? Jualan sosialis. Kenapa? Jualan. Koruptor di itu kan Pak. Koruptor dibunuh ya, langsung dihukum mati gitu. Ngaruh ya? Zaman saya sosialis itu apa sih pilarnya negara komunis itu? Pilarnya apa? Ada yang pernah nggak baca Ateis. Tiongkok? Ateis misalnya, ateis. Tapi kok dia maju? Istidroj. Nah, Kayaknya mereka nggak akan istidroj ya. Bos terserah sini pokoknya negara saya maju. banyak ekspor Pak soalnya Pak. Banyak ekspor. Iya. Nah, berarti kan kalau dia produksinya banyak. Iya. Home industri, iPhone jadi home industri misalnya. Yang kita gila itu Murah-murah. Murah-murah. Nah, tapi kok tidak semua sosialis maju gitu kenapa? Korea Utara misalnya. Oh dia sangat tertutup. Kemarin terakhir di apa itu di X itu kedutaannya di Jakarta itu kayak gudang gitu. Gak ada tanda kehidupan. Jadi pagarnya tinggi sekali. Tidak kayak gedung kenegaraan. Introvert parah katanya. Tapi kalau ada macam-macam Nuklir. iya. Nah, maksud saya gitu loh. Kenapa kok sosialis itu Tiongkok itu bisa maju? Ini kan sosialis itu berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin totaliter. Tidak boleh ngapa-ngapain. Anda mau ini harus dengan izin dari pemerintah. Oh itu Pak. Justru itu Pak. Sumber dayanya SDM manusia yang ditanya. Tiongkok itu 20 tahun, 30 tahun itu negara miskin. Pernah dengar nggak? Iya. Miskin tuh mereka miskin. Kayak Singapura itu ketika masih bergabung dengan Malaysia sangat miskin. Sekarang kok bisa sangat segitunya? Kok bisa sangat maju dan seperti itu? Kita pernah kaya nggak? Indonesia bisa jadi kayak Singapura nggak? Bukan pernah kaya Pak. Sebenarnya kaya, namun kaya. tidak mampu Tidak mengolah berlaku. dengan baik. Atau mungkin terlalu luas? Tidak berlaku. Terlalu luas ya. Singapura kan cuma Surabaya. Cina juga luas banget. Cina juga luas banget. Cina luas, makanya dia ekspansi terus ke negara-negara Afrika. Kan dia udah punya beberapa negara belian kan, agunan gitu loh. Ditarik sama leasing, itu leasingnya dia sebagai leasing gitu. Jadi ditarik negaranya beli nanti masyarakat termasuk kita. Jadi lama-lama kan siapa itu Morowali itu banyak orang Cina di sana. Misalnya seperti itu. Oke, jadi kita ngomong sangat normatif ya dasar negara ini. Nah ini tujuan negara. Nah ini kita akan diskusi di sini yang menarik. Nah tujuan negara Indonesia itu kalau dibagi menjadi dua. Jadi sesuai dengan pembukaan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Alinea 4 mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh negara.